Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadana ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il umamil madiyati fi syara'i'is samawiyyah wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa rahmatan li ummatil islamiyah wa asyhadu an la ilaha illallah ajzalal khaira lit-ta'i'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah afdhalus sha'imin wa imamul mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Kiai Haji Bunjani Hasbi MA yang saya muliakan dan saya cintai, Majelis Jamaah Majelis Khatam Quran Indonesia dan Jamaah Ikatan Persaudaraan Mubalik dan Umat yang dirahmati Allah, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah dalam rangka menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, di bulan puasa di bulan Ramadan. Untuk itu saya ingin menyampaikan mengenai akhlakul karimah dan mengambil judul dengan berpuasa kita bumikan akhlakul karimah. Hal itu berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Lalu bagaimana relevansi dan urgensi daripada akhlakul karimah dengan puasa Ramadan? Ini sangat erat hubungannya, karena puasa Ramadan syarat dengan akhlak-akhlak yang baik, dan apabila diabaikan bisa membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Akhlak-akhlak orang berpuasa antara lain dia memiliki sifat sabar, kemudian jujur, taat, mengendalikan nafsu, dia tidak berkata-kata jorok, dan juga tidak bertengkar. Itu antara lain akhlak orang yang berpuasa. Dan apabila dilanggar, bisa membatalkan pahala puasa dan mungkin membatalkan puasa itu sendiri. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Pertama, sabar. Sabar dalam puasa artinya menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu di dalam puasa. Lalu bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan? Sabar berarti menahan untuk tidak marah. Orang yang memiliki kesabaran di dalam kehidupan sehari-harinya, jiwanya teguh, hatinya tabah, semangatnya tangguh, dan dia memiliki ketahanan serta ulet dan kuat. Itu di dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan sabar itu dibagi menjadi 3. Pertama, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah perlu adanya kesabaran di dalam jiwa manusia masing-masing, agar dia senantiasa menjalankan ketaatan itu karena Allah. Kemudian yang kedua, dia sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah dalam bentuk apapun, dia akan sabar menghadapinya. Dan ketiga adalah sabar di dalam melakukan perbuatan maksiat. Kalau tidak sabar, maka orang cenderung untuk melakukan maksiat. Namun apabila dia tahu bahwa itu membawa dosa atau melanggar syariat, maka dengan kesabarannya dia akan menahan diri untuk tidak melakukan. Dan apabila orang menghadapi suatu perkara atau mengalami kesulitan di dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran di dalam melaksanakan ibadah puasa dan di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, taat. Taat di dalam puasa artinya mengikuti syariat, mengikuti syarat, rukun dan batalnya puasa. Memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, dan terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu taat. Lalu bagaimana di dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang taat senantiasa menerima keadaan apapun. Kata orang Jawa, legowo, menerima. Atau bisa dikatakan taat sebagai suatu kepatuhan atau tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan dia merupakan orang yang penurut, tidak pembangkang, dan orang yang taat senantiasa konsekuen dan memiliki jiwa patriot dan gentleman. Itulah taat. Oleh karena itu taat ada 3. Taat terhadap perintah dan larangan Allah. Yang kedua sebagai penurut pada aturan syariat. Lalu yang ketiga tunduk pada ketentuan qada dan qadar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Itulah penegasan tentang harus sebagai orang yang beriman, keharusan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin di antara kalian. Kemudian yang berikutnya jujur. Jujur di dalam puasa. Artinya niatnya sama dengan amalnya. Maksudnya malamnya niat puasa, siangnya tentu menjalankan amalan puasa, yaitu menahan makan, minum, berhubungan seks selama dia sedang berpuasa. Lalu bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari?
Orang yang jujur senantiasa berkata-kata benar dan berkata selaras, serasi. Dia adalah orang yang amanah, orang yang objektif. Dia dapat dipercaya, maka orang itu tidak pernah berdusta. Dan orang semacam ini akan disukai oleh banyak orang. Dan orang semacam ini, orang yang jujur, banyak dicari oleh orang. Dan yang pasti dia adalah orang yang calon, orang yang sukses di kemudian hari. Imam Ghazali membagi 3 juga. Jujur di dalam hati, jujur di dalam perkataan, dan jujur di dalam perbuatan. Kemudian yang berikutnya adalah nafsu. Di dalam puasa, nafsu diartikan untuk tidak berkumpul dengan suami atau istri. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari? Nafsu adalah cenderung untuk berbuat tidak baik. Namun bila diperjuangkan atau dikendalikan, bisa menjadi baik. Di dalam Al-Quran nafsu ada 3 macam. Pertama, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang membuat orang itu tenang, yang akhirnya dia akan mendapatkan husnul khotimah di kemudian hari. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang pendiriannya masih kesana kemari, kadang suka menipu, riba, dolim, masih berbuat riya, senang, ujub. Kemudian yang ketiga adalah nafsu amarah. Nah, nafsu amarah inilah yang perlu kita waspadai, karena ini nafsu yang akan mengajak untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjaga puasa kita, sehingga puasa kita akan mencapai derajat orang yang bertakwa. Dan marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa terjaga dari akhlakul karimah, dan selepas puasa nanti dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.